Bapak Ibu hadirin sadayana, kedah diyakini, harus diyakini bahwa semua manusia itu punya kesalahan. Laras kata Nabi ente, kecuali baginda Nabi Muhammad, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Semua manusia pasti memiliki kesalahan, dan orang yang paling mulia, paling baik di hadapan Allah, orang yang salah mau bertaubat. Tentang taubat sudah saya jelaskan apa perbedaan taubat dengan istighfar. Nah, karena ini bulan Syawal identik dengan kembali kepada suci atau hari raya, maka ibu hadirin, paling baik adalah orang yang mau bertaubat, membersihkan diri dari kesalahan. Nah, cara membersihkan diri ada 3. Pertama, dibersihkan sendiri. Yang kedua, dibersihkan oleh malaikat. Yang ketiga, dibersihkan oleh Allah. Kira-kira kalau dosa kita dibersihkan sendiri, dibersihkan malaikat, dibersihkan Allah, pilih yang mana? Dibersihkan. Nah, kieu we, lamun aya sangu sapiri, aya daging ayam kampung, aya sambal, aya jengkol, peuteuy, milih daging ayam kampung atawa kabeh? Kabeh we dahar. Tong diantep tuhnya daging ayam kampung dahar, aya sambal dicoelan ku jengkol, ulah sok pilih. Maka bagi kita sekalian, 3-tiganya perlu diperjuangkan. Ya, yang pertama, dibersihkan sendiri. Ulah ngarep-ngarep dibersihkan ku malaikat, ayo orang tuh berjuang. Nah, contoh, ibu bapak kira-kira pilih mandi sendiri atau dimandikan orang lain? Mandi sendiri. Kenapa mandi sendiri? Kalau dimandiin lah mayat. Berarti kalau orang mandi sendiri masih hidup sehat. Kalau dimandikan Mayat. Kalau ibu mengharapkan dimandikan orang lain, pasti tidak ibu bapak dimandikan oleh orang lain. Pasti atau tidak bisa dimandikan orang lain? Belum tentu. Lamun mautna berjamaah, sahan wae ngamandian. Datang ke orang gempa atanapi musibah longsor maut babarengan aya moal nu ngamandian. Nah, makanya jangan berharap dimandikan. Berarti berjuang kita untuk membersihkan dosa itu, yang pertama dibersihkan oleh diri sendiri. Bagaimana caranya? Ya, yang penting semua amal baik itu membersihkan kotoran-kotoran jiwa. Contoh misalnya kita dilatih oleh pengersa Abah Anom, ba'da maghrib itu ada sholat sunat taubat. Kemudian di waktu jam 2 bangun malam sholat syukur wudhu, ada sholat taubat. Kenapa Abah Anom mendidik kita, mengajak kita belajar sholat taubat? Ternyata di dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa mamin rojulin, mamin rojulin yadnibu danban, tidak ada seorang laki-laki pun yang melakukan kesalahan. Summa yakumu, kemudian berdiri, payatatoharu, kemudian bersuci, artinya wudhu, summa yusolli, kemudian sholat, summa yastagfirullah, kemudian memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali dosanya pasti diampuni. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang melakukan dosa kemudian berdirinya itu berarti wudhu, setelah wudhu sholat sunat, karena berkaitan dengan dosa berarti sholat sunat taubat. Karena ada yang pernah bertanya, kalau di zaman Rasul sudah dikasih nama sholat taubat atau belum? Belum. Di zaman Rasul itu tidak pernah dikasih nama sholat itu. Nah, kemudian oleh ulama salafus sholih disesuaikan dengan karakteristik sholat tersebut. Lamun ayat kahayang loba kabutuh, berarti sholat naon ngaran? Sholat hajat. Sabab dikaitkan dengan keperluan. Ketika berkaitan dengan dosa, maka permohonan ampun itu disebut taubat. Maka sholatnya sholat sunat taubat. Maka kita kasih nama
sama, karena dalam niat itu harus al-qasdu wa ta'yin. Nah, dalam beribadah itu, dalam sholat harus al-qasdu wa ta'yin. Nah, ta'yin itu ditetapkan. Sholat apa? Jadi niat mengerjakan sesuatu ditentukan. Makanya usolli sunatan taubat. Jelaskan niat saya mengerjakan sholat sunat taubat. Maka subhanallah, ketika orang sholat taubat meminta ampun, maka kata Rasulullah SAW, illa ghafarallahu lahu, kecuali dosanya diampuni saat itu juga. Nah, kemudian kata Rasul, summa qara'a hadil ayat, kemudian ya sebaiknya setelah sholat taubat membaca ayat ini. Tadi oleh Qori dibaca surat Ali Imran 135. Nah, itu dibaca harus hafal. Ya, jadi waladina idza fa'alu faisatan aw dhalamu fas'anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Selesai dosa. Nah, saya tanya, kalau Bapak Ibu mengerjakan dosa satu hari sekali atau setiap saat? Setiap saat. Berarti sebaiknya sholat taubat itu satu hari 2 kali atau setiap saat? Kudu nama ngomongkeun batur usolli sunatan taubat. Nyeun dosa di usolli sunatan taubat. Kira-kira sapoe beak moal waktu ku salat taubat. Untung guru manyontoana teh. Tuh nya keur nobatan dosa anu beurang pada maghrib atuh salat taubatna, keur nu ti subuh ka ditu dina waktu tahajud minimal 2 kali lah sehari melaksanakan salat taubat, karena di dalam hadis yang tadi saya bacakan sesungguhnya tidak ada batasan berapa kali kita melakukan sholat sunat taubat. Kalau saya alhamdulillah setiap mau sholat wajib itu cek sholat taubat ya, karena saya mengikuti salah seorang jamaah. Kalau sholat duhur itu banyak, sebelum qobliyah ada sholat sunat. Saya tanya, tuh Bu, kenapa Ibu sholat apa? Saya itu sholat taubat Pak Haji, supaya ketika saya sholat wajib saya sudah tidak punya kesalahan, jadi sholat itu sudah aman. Kusim kuring diturutan mata Bapak mah lamun ayeuna erek sholat wajib teh sebelum qobliyah tuh sholat syukur wudu, sholat sunat taubat. Tohnya langsung gara qoblah. Nurutan teh anu hade mah walaupun ti jamaah kudu diturutan teu. Ka hade ieu tina bujur hayam ari endog mah cokot. Tuh kan ada prinsip dina amal, tina bujur hayam tohnya endog mah cokot, tina bujur si Inul bekok mah tong diameuan. Nah gitunya kan ada prinsip dina amal. Makanya saya mengikuti orang itu. Ternyata setelah dibaca, ternyata tidak ada batasan berapa kali satu hari kita harus melakukan sholat taubat. Jadi lamun rumasa taubat, lamun rumasa banyak kesalahan, berarti laksanakan sholat sunat taubat sesering mungkin. Tohnya nu paling sibuk pasti ibu-ibu, dan biasanya nu rada getol ngomongkeun batur, biasana mah ibu-ibu mata lamun sholat taubat tangan 2 kali kacida teuing. Nah itu yang pertama. Yang kedua nih, perlu berjuang Ibu, subhanallah. Maka alhamdulillah kita diberi arahan, diberi amalia oleh guru untuk melaksanakan zikir kalimat la ilaha illallah. Ternyata subhanallah, saya baca di dalam kitab Khosyah ala Muhtasor Ibnu Abdi Zamrah lil Bukhari. Nah jadi dari Sayyidina Anas ada hadis yang memang ini baru saya temukan beberapa hari, tapi sering saya ucapkan tapi tidak lengkap. Jadi lengkapnya seperti ini. Nah Ibu hadirin, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu ala bidandin minal kabair. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dipanjangkan, jadi la-nya itu habis, yaitu biasanya kan 3 harakat, jadi dihabiskan la 3 kali, gerakan tangan la ilaha illallah, maka yang memanjangkan kalimat la dihabiskan 3 harokat itu diampuni 4.000 dosa besar. Makanya yang 3 kali itu harus dihabiskan panjangnya.
Nah, jadi la ilaha illallah kudu nama 165 teh kitu kabeh. Lamun kitu kabeh ibu kira-kira ridho atau aral? Coba buat Yosefin si Haji Taufik imaman dikira 165 gitu. Yakin saya bukan berarti bukan berarti curiga, yakin setengahnya buat Yosefin bubar. Makanya Abah sendiri kan ada rotasi ngan ulah tina tilu anu yang lambat langsung bus ulah aku segetik maju bagi gancang yuk mau bagi ke gara tilu langsung gigi opat jangan bertahap cepet ujungnya itu. Nah tapi memang jangan terlalu cepat. Abah dulu sering menegur ketika dikir itu hilang huruf itu ditegur. Jadi ada kan yang kedengaran loh itu ditegur, tidak boleh, tetap harus tartil secepat-cepatnya, tetap harus tartil. Maka yang 3 itu laknya dipanjangkan, 4.000 dosa besar diampuni. Nah sahabat bertanya, kila fa'ilam yakun lahu hadil kabair, ya Rasulullah bagaimana kalau dosa kami sudah bersih? Nyai dikereye memberi dosa orang piraku bersih setiap saat dikereye. Nah ini Pak yang penting kita ketahui. Kola kata Rasulullah SAW, yang birulahu dunuba abawaihi, diampuni dosa kedua orang tua. Nah wa ahlihi, dosa keluarga, wazironihi, dosa tetangganya. Si kira-kira lamun dikir untung atau henteu? Untung. Lamun teu dikir untung atau rugi? Satu kali la ilaha illallah dosa kita bersih, dosa orang tua kita bersih, dosa keluarga kita bersih, dosa tetangga ikut bersih. Nah, selama tidak melaksanakan dosa yang teramat besar yaitu musyrik, berzina dan lain-lain. Nah ini ibu bapak hadirin, subhanallah. Jadi dengan mengamalkan dikir, tapi kade tong balitungan begitu geus dikir la ilaha illallah sowan ka inung bapak, mak tenang, mak manggeus teu boga dosa, bersih kabeh. Teu kudu kituan satena naonan, geuleuh kadengna lagi. Teu kudu kituan naonan, itu make perhitungan. Justru ibu bapak deposito bagi orang tua kita yang masih ada, deposito dari anaknya. Begitu meninggal dunia, ternyata orang tua kita tidak memiliki kesalahan karena oleh anaknya dicicil setiap saat dengan kalimat la ilaha. Bagi orang tua yang sudah meninggal, ingatlah kalau kita berhenti berzikir la ilaha illallah berarti berhenti mendoakan ampunan terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, yang setelah meninggal dunia seluruh amal itu terputus, tidak bisa naik peringkat. Yang bisa menaikkan pahala itu adalah anak cucunya yang masih hidup. Nah ini ibu hadirin, jadi seyogianya dengan mengucapkan dzikir la ilaha illallah itu membersihkan dosa dengan pekerjaan sendiri. Nah ini ibu, maka ayeuna mah tos teu kedah ngobrolkeun salaki anu ngedul, salaki teu kudu ngobrolkeun pamajikan anu ngedul dzikir. Urang we ayeuna mah pangarsa Abah Anom amanat kepada saya untuk yang terakhir kali itu masih terdengar, tidak usah membicarakan orang lain, kita saja yang harus lebih istiqomah. Itu saja pesan pangarsa Abah. Tuhnya teu kudu ngomongkeun batur cenah, urang we nu kudu leuwih istiqomah. Lamun urang ayeuna merhatikeun we pamajikan salaki nu ngedul, malah urang jadi kabawa ngedul keneh teh. Itunya udah aja ya, contohan ku urang ibda binafsik insyaallah itu. Nah Kang Haji kan ada juga orang yang mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan disalahkan, karena
karena itu pun hadisnya sahih. Nah, jadi itu pun hadisnya sahih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, man sabbahallahu fi duburi kulli sholatin salasa wa salasin. Barang siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah 33, wa hamidallah 33, alhamdulillah 33, wa kabarallah Allahu akbar salasa wa salasin 33, patilka tis'atu wa tisin, maka jumlahnya jadi 99. Wa qala tamamul mi'ah, kemudian digenapkan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gupirat khotoya wa in kanat mislu zabadil bahri. Orang yang berzikir seperti tadi diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tuh, berarti saya tadi pinter. Saya ulah dilepaskan. Jadi lamun ayanu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah itu walaupun dosanya sebanyak buih lautan diampuni Allah, hanya untuk sendiri, tidak ada efek untuk orang lain. Lamun ayeuna urang dikir la ilaha illallah ngepek ke orang tua, keluarga dan tetangga. Nah, berarti kenapa kita mengambil yang la ilaha illallah? Karena itu ngepek kepada keluarga kita, ibu bapak dan tetangga kita. Nah, sementara yang lain mengamalkan itu silakan saja, jangan disalahkan. Tuh, maka Abah berpesan jangan menyalahkan amalia orang lain, tidak boleh, biarkan. Nah, bagi kita bukan anti subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, karena kita punya amalia yang dicontohkan oleh guru. Setiap selesai tahajud maka kita ada sholat sunat tasbih. Ketika sholat sunat tasbih pasti 4 rakaat itu mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar itu 300 kali. Kalau yang ba'da sholat 33 berarti mengucapkannya itu 165 kali. Jadi kalau istiqomah masih banyak orang yang rajin sholat sunat tasbih. Nah, yang lain banyak Bapak Ibu. Wudhu yang sempurna itu bisa menghabiskan dosa. Sholat 5 waktu menghabiskan dosa. Kemudian Jumat ke Jumat jadi kiparat dosa. Umroh ke umroh, haji ke haji. Pokoknya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa aqbil hasanati tambuha wa aqbil sayyati hasanah tambuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah setiap saat, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik pula. Nah, ini Ibu cara membersihkan diri dengan berjuang diri sendiri. Nah, yang kedua dibersihkan oleh malaikat. Nah, ini Ibu yang makanya subhanallah saya semakin bangga menjadi murid pengersa Abah Anom karena diberi kesempatan mengamalkan dzikir la ilaha illallah. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Firman Allah, dan malaikat bertasbih serta bertahmid memuji Allah. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu bertasbih dan bertahmid, mensucikan Allah dan memuji Allah. Dan wa yastaghfiruna liman fil ard, dan malaikat ini bertugas memohonkan ampunan bagi penduduk bumi. Jadi ketika membahas ayat wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard, ada tafsiran wa qala ahlul ilmi, dan telah berkata seorang ulama, qayadallahu alal malaikatil muqarrabin
bi ayyastaghfiru li ahli la ilaha illallah. Qoyado ae kodaro. Allah telah menetapkan, Allah telah mentakdirkan bagi malaikat tadi yang muqarrabin tadi bi ayastaghfiru untuk selalu memohonkan ampunan bagi ahli la ilaha illallah. Jadi ahli la ilaha illallah itu selalu dimohonkan ampunan oleh malaikat ini. Fahuwa subhanahu yuridul li ibadil mu'minin wali abaihim wa ajwajihim wa duriyatihim wa yaslihu halim fid dunya wal akhirah. Bahkan tidak ahli la ilaha illallah saja, tuhnya wali abaihim orang tuanya, wa duriyatihim keluarganya, diperbaiki urusan dunia dan urusan akhiratnya. Maka wajar dulu pengersa Abah Anom ada yang susah disuruh dikir la ilaha illallah, ada yang punya masalah disuruh dikir la ilaha. Ternyata ini jadi dengan mengamalkan dzikir la ilaha illallah kemudian jadi ahli didoakan oleh malaikat, termasuk bukan sekedar ampunan, kebaikan kepentingan kita di dunia dan di akhirat pun ikut didoakan. Permasalahannya untuk jadi ahli berat atau tidak? Berat. Perlu latihan atau tidak? Perlu. Kalau kita latihan butuh pelatih atau tidak? Butuh. Perlu. Kalau latihan tidak pakai pelatih sesuai target atau ngaco? Ngaco. Pasti ngaco lah. Aina komo lamun pelatih nah lain ahli, kira-kira ngaco atau mual? Latihan main bola ku pemain sirkus atau geus meliwe main bola ge dianggap hiburan we meureun lamun kaasupan 10 gong ge cungar cengir. Nah, hati-hati. Untuk jadi ahli perlu latihan. Untuk latihan perlu pelatih. Sebagai yang dilatih berarti murid, kewajibannya mentaati pelatih. Maka pelatih dzikir namanya guru mursyid. Kewajiban murid mentaati guru mursyid, ikuti we teh pelatih. Cek pelatih tiap bada sholat 165, lamun sibuk 3 kali tapi kudu dibayar dina waktu anu senggang. Itu aturan pelatih harus dilaksanakan. Ari urang sok rajin ngitung hutang dzikir atau watara. Tak kudu nepi ka dinya urang teh. Jadi kudu boga rumasa urang teh berarti hese jadi ahli teh. Da buktina tonya hutang dzikir ieu mah dohir we lah. Komo hutang dzikir hopi mah hese ngitung lagi. Ieu mah dohir we lah. Hutang dzikir hopi, hutang dzikir jahar anu satu setiap baca sholat 165 kali mungkin banyak kesalahan, banyak lupa, banyak kekurangan. Maka saya tahadus binimah setiap subuh itu pasti 1000 kali saya berzikir karena ingat bisi masa lalu tuhnya dasa daya dage teu ditalkin langsung getol leres henteu beuki kolot kakara getol tas ditalkin mah rata-rata ngaco heula we lah dikir teh sadaekna begitu umur kolot mikir ka mana balik atuh lain ka Allah kakara diajar getol tuhnya da urang mah teh ulah perhitungan lamun dikir rada seueur teh mungkin masa lalu loba hutang mun can kabayar itu. Makanya subhanallah yang suka ikut manakiban baik di pusat maupun di Bu Haji di sini di Kang Haji Taufik ini kan rata-rata yang hadir 50 60, kalau dikir 165 berarti kali 60 lumayan tuhnya anu kurang masa lalu teh rada katomokan pandikir berjamaah mas satu dihitung orang yang hadir. Kaumo apalagi ketika dikirnya di Suryalaya 1 kali berjamaah dikir ribuan orang yang hadir, 1 kali dikir berarti jumlahnya berapa ribu dihitung itu. Maka kira-kira anu getel manakib ka Suryalaya eta ikhlas atau erek mayar hutang?
Jika nama ikhlas saware mayar hutang saware dari masa loba hutang kaditu teh mayar hutang saware ikhlas saware. Nah ini Bapak Ibu hadirin, jadi subhanallah. Jadi yang didoakan oleh malaikat adalah ahli la ilaha illallah. Yang kedua yang didoakan malaikat, makanya subhanallah. Dulu ketika manakib itu tidak ada hikmat ilmiah. Baru 70 tahun kesinilah akhir-akhir ada hikmat ilmiah atas usulan Pak Haji Sobari almarhum. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Jadi Pak Haji Sobari itu orang Tasik, dekat sama Abah tuh. Ya bisa dibilang hikmahnya luar biasa. Satu saat datang ke Abah Anom, Abah, yang datang ke Suryalaya itu ikhwan, bukan kiai semua, banyak juga orang-orang yang butuh ilmu. Nah, kalau dulu kan selesai doa manakib Bani Hasim selesai, belum ada hikmat ilmiah. Maka atas usulan Pak Sobari kemudian di manakib ada 3 bagian, ada majlis doa, ada hikmat amalia, ada hikmat ilmiah. Ini 3 bagian ini satu bagian, tidak boleh terpisah. Ya langsung ditutup dengan sholawat Bani Hasim atas usulan beliau. Maka sampai sekarang ada hikmat ilmiah. Kenapa subhanallah? Ternyata ibu orang yang berangkat menuju mencari ilmu kemudian dapat ilmu itu persis sama didoakan oleh malaikat. Nah, ini apalagi ulamanya. Nah, kalau ulamanya lebih khusus lagi didoakan oleh malaikat. Ini orang yang berangkat ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah, dapat ilmu, bubar, itu termasuk yang dimintakan ampunan oleh malaikat. Ya, kan Pak Abdi Madrasah ulama mustami simkuring badenaros. Lamun manakib ibu bapak ngupingkeun ceramah tanah pinter. Ngupingkeun. Begitu balik aya saeutik manu inget. Berarti eta menang buruh. Ngan lamun poho kabeh punten teu didoakeun ku malaikat. Ya pastilah isa persen memberi nepi ka imah teh aya nu nyangsang. Hana simkuring capek-capek ceramah eueuh saeutik nu asup. Aduh aing mah hina eta mah. Pasti aya. Adalah sedikit yang masuk. Maka yang masuk itu ibu pulang termasuk orang, karena dalam hadis yang cukup panjang saya tidak hafal hadisnya, orang yang berangkat ke tempat ilmu itu didoakan malaikat, disenangi oleh malaikat, dilindungi oleh sayap-sayap malaikat, dan orang yang mendapatkan ilmu, yang memiliki ilmu termasuk yang dimintakan ampunan oleh malaikat. Bahkan di dalam hadis lain, binatang darat dan laut ikut mendoakan ampunan bagi orang yang memiliki ilmu, terlepas ilmunya banyak atau sedikit. Nah ini dengan 2 ini kita termasuk yang didoakan oleh malaikat, yaitu yang pertama menjadi ahli la ilaha, yang kedua selalu mencari ilmu siapapun narasumbernya. Tentunya walaupun misalnya tidak satu ikhwan, dengarkan. Yang akur dengan kita menjadi dalil bagi kita, yang tidak akur dengan kita menjadi pengetahuan supaya kita tidak fanatik terhadap orang lain. Nah ulah sok ieu eta mah dalil ikhwan, ulah kitu ngaji mah. Tuh ya ngaji mah kemanapun hadir. Yang akur dengan nama kita alhamdulillah jadi dalil bagi kita. Yang tidak akur jadi ilmu supaya kita tidak fanatik buta terhadap amalia orang lain. Nah, yang ketiga diampuni oleh Allah. Nah ini di dalam hadis yang cukup panjang juga, idza shamu sahra ramadan wa kharaju ila idhihim, barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan kemudian keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Bapak Ibu hadirin, sholat id ini sholat sunat muakkad. Sholat sunat muakkad yang tanpa batas. Orang yang hamil harus ikut, anak kecil harus dibawa, bahkan yang menstruasi harus ikut di lingkungan sholat id. Makanya sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunnahkan di lapangan terbuka. Karena apa? Supaya yang id, yang head bisa hadir. Karena kalau ke dalam masjid yang head itu tidak boleh masuk, tapi harus hadir.
jangan masuk ke dalam masjid, bikin tempat di luar masjid yang khusus. Kang Edi lamun bisa mah make spanduk khusus untuk yang head. Nah, jadi anu keren mengalami anak suka dinya cicing, cari cing dirinya. Nah, apakah Pak Haji sholat? Tidak. Apa takbir? Ikut. Kalau takbir ikut. Ya, kalau takbir itu harus ikut karena bukan ayat Al-Quran. Tuh. Tapi tidak ikut sholat apapun, duduk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Maka begitu bubar, Allah menyatakan kepada malaikat, ya ibadi sumtum li wa aftartum li fakumu magfurolahum. Maka Allah berkata, tuhnya, wahai hamba-hambaku, maksudnya tadi yang puasa bulan Ramadan dan ikut sholat sunat Id. Tuhnya, sumtum li, puasamu untukku. Kan puasamu untukku. Kemudian wa aftartum li, maksud wa aftartum itu adalah buka, berarti lebaran. Nah, lebaranmu, bukamu untukku. Nah, kata Allah, kemudian pakumu, bangkitlah. Tuh, bangkitlah, magfurolakum, aku ganti dengan ampunan. Berarti orang yang puasa Ramadan, kemudian orang yang sholat Id, dosanya oleh Allah langsung diampuni. Maka dengan amal kita membersihkan diri sendiri, oleh malaikat asal jadi ahli la ilaha illallah dan rajin menuntut ilmu, kita dimintakan ampunan. Dan puasa Ramadan beserta tuh sholat Id itu ikut. Ya. Lalu dari mana kita tanggal 1 itu yakin diampuni dosa? Nah, Ibu bapak hadirin, setidaknya ada informasi dari musuh abadi kita, yaitu iblis. Iblis menyatakan, inna iblisa alaihi laknatullah yasihu fi kulli yauma idin. Sesungguhnya iblis, yasihu itu berteriak, murka luar biasa. Tuhnya murka luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya suami ibu telat pulang, pertama kali telat, ibu amek pisan atanapi ukur narosungkul. Narosungkul kan, ay bapak di mana? Uyaki ke kara balik, tapi lamun unggal peting baliknya teh tengah peting gue, ibu naros atau rada naik tensi bahasana. Tuhnya, ay mana ti mana baik. Nah, maka siapkan kadai ke bapak-bapak. Lamun orang balik, tuh apal. Tuhnya apal, pamajikan bakal ngambek luar biasa. Siapkan we, untuk loba lah 500.000. Begitu calangap asupkan karena mulutna langsung cicing harita kene. Itunya da si eta mah ku eta mah eleh tuh. Langsung, betulnya langsung nawaran si kopi di titah dahar walaupun unggal peting wae balikna. Dari yasihu itu murka. Iblis itu murka. Sampai-sampai Bapak Ibu hadirin, jadi pikul yaumaidin, di dalam setiap malam Idul Fitri, fayajtami'u ahluhu indahu. Kemudian datanglah pasukannya, berarti setan-setan dari mana-mana datang di sampingnya. Payakulunya kemudian berkata, ya sayyiduna man agdobaka, wahai Tuhanku, siapa yang membuat kau marah seperti ini? Annanu kasirahu, akulah yang akan melawannya. Jadi tentara-tentara iblis itu siap untuk melawan. La syai'un, jawaban iblis tidak ada apa-apa. Walakin Allah qad ghafara li hadhil umma fi hadzal yaum, yang membuat aku murka, yang membuat aku murka di hari ini karena Allah telah mengampuni semua dosa umat Nabi Muhammad. Itulah ibu. Makanya tadi Allah menyatakan dosamu sudah aku ganti, sudah aku ampuni. Iblis ternyata tahu yang membuat aku marah dosa umat Muhammad itu semua diampuni. Tapi hati-hati, fa'alaikum antaswalahum billadati wasahwat wasurbul khamri hatta yabduduhumullah.
aku instruksikan kembali kepada kalian, sibukkan kembali umat Muhammad itu dengan kenikmatan, tuhnya dengan nafsu syahwat, dengan minuman keras, supaya berbuat dosa dan Allah kembali murka. Makanya punten ayeuna. Menu pertama bilada dengan nikmat makanan. Punten nu ngariung di dieu tos tamat puasa Sawal atau aya nu acan. Tamat, aya tiluan nu tamat. Lolobana nu henteu. Pasti alasan teh loba keneh kue. Iblis itu fa'alaikum bilada. Ganggu cenah ku kanikmatan. Dua, nikmat sare, nikmat tidur. Ibu bapak masih istiqomah bangun jam 2 atau setengah 5? anu ini pasti jam 2 anu ini mah teu daek naon dan ini mah geus otomatis jam 2 teh hudang teu bisa sare deui nya geus teu bisa sare deui da atuh sulak cileun mending salat tahajud lamun nu ngarora mah hudang peletet saeutik peureum deui nu tos sepuh mah moal bisa peureum deui leres mah nya geus hudang teh geus we hese mun nu ngarora mah palatat peletet peureum deui. Ku kanikmatan tidur, hati-hati. Wasahwat dengan sahwat. Surbul khamri, minuman keras, bahaya. Ibu hadirin, maka istahidu yaumal fitri. Tuh kan, sungguh-sungguhlah kata Rasulullah di hari Idul Fitri ini dengan apa? Bisodakoh. Tuh, halangilah setan ini dengan banyak bersodakoh. Wa amalul khair, halangilah dengan amal-amal baik. Wal bir, dengan kebaikan minas solati, seperti mengerjakan ibadah solat, wa zakat dan zakat, wa tasbih dan banyak bertasbih, wa tahlil dan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Tu eta punya insya Allah Sawal puasa tamat, tuhnya setan bisa terkendali. Nah itulah 3 cara kita diampuni dosa oleh Allah. Yang pertama, dosa kita diperjuangkan ampunan oleh pribadi kita dengan amal baik. Yang kedua, dimohon ampunan oleh malaikat, yaitu ketika kita menjadi ahli la ilaha illallah dan kita rajin mencari ilmu sehingga kita memiliki ilmu. Dan yang ketiga, diampuni langsung oleh Allah bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan sekaligus melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Itu saja ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.